Ketok palu perceraian Farhad Abbas dan Nia Daniati di Pengadilan Agama Jakarta Selatan rupanya bukan titik akhir dari prahara mereka. Pasalnya dalam waktu dekat ini, Farhad Abbas akan mengajukan gugatan harta gonogini ke pengadilan terkait rumah yang kini ditempati Nia Daniati dan anaknya di Bilangan Jakarta Selatan. Menanggapi pernyataan Farhad Abbas tersebut, Nia Daniati rupanya memilih tenang. Nia mengaku hanya peduli bagaimana membesarkan anaknya dan juga menikmati kebahagiaan bersama cucunya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengajukan untuk gugatan harta gonogini aja. Ya karena sudah keterlaluan, surat-surat ke rumah saya oleh mantan istri saya ditolak semua. Jadi mereka nggak tahu diri, lupa diri bahwa itu rumah adalah rumah saya. Dan saya merasa sangat takabur dan mereka sangat takabur ya. Masa anak mantu baru kamar saya dipakai semua untuk mereka, itu kan terlalu berlebihan. Saya nggak mau komentar apa-apa ya. Sekarang ini saya lagi tidak mau memikirkan hal-hal yang bikin kita ruwet. Yang penting saya sekarang memikirkannya bagaimana saya membesarkan Angga dengan baik, memikirkan kehidupan masa depan saya dan anak-anak bagaimana. Dan juga sekarang ini saya lagi menikmati mempunyai cucu, ya itu aja. Lain-lainnya saya tidak mau memikirkan dulu. Dan saya nggak perlu saya komentarin. Tampaknya Farhad Abbas marah lantaran baru-baru ini Nia menggelar pesta syukuran akekahan cucunya secara meriah di rumah tersebut tanpa mengundang Farhad. Farhad mengaku telah mengantongi akta jual beli rumah yang diklaimnya sebagai miliknya itu dan bukan milik Nia dan Daniati. Jika permohonan gugatan harta gonogini Farhad dikabulkan, Nia dan anaknya terpaksa harus minggat dari rumah tersebut. Hal inilah yang membuat Nia tidak menganggap sepele rencana Farhad tersebut dan mengaku siap untuk meladeninya. Apapun tentunya kita harus siap ya. Karena kita hidup itu jalan apapun kan kita harus jalani. Tapi kita yakin apapun itu kan kita hidup lahir ke dunia dan kita dikasih semua juga rezeki itu dari Allah. Ya kita kembalikan aja lagi sama Allah yang terbaik. Ini saya lagi menyiapkan, saya sudah akta jual beli rumah tersebut sudah ada di tangan saya. Insya Allah minggu ini atau minggu depan saya sudah akan gugat dan untuk segera Nia dan Daniati keluar dari rumah itu dan nggak usah lagi pakai pesta-pesta yang mubazir kayak dulu, karena itu adalah hasil keringat saya. Jangan diputar balikan bahwa itu uang Nia Daniati, itu adalah milik saya dan harus mendapatkan hak sesuai hukum. Kapan Bang mau rencananya gugat Bang? Segera. Diceraikan Nia Daniati rupanya membuat Farhad mencari celah untuk balas dendam. Meski kini Farhad bahagia karena mendapatkan cinta Regina, sang sekretaris, yang dulu romannya adalah orang ketiga penyebab retaknya rumah tangga Farhad dan Nia, namun Farhad rupanya merasa iri dengan sikap Nia yang pamer kebahagiaan dan kemewahan di rumah yang diklaim Farhad sebagai miliknya. Alasan gugat rumah? Ya karena itu punya saya, ya kan? Nia Daniati gugat cerai, saya gugat rumah kan? Ya. Kan orang bilang yang kaya Nia Daniati, gue cuma nebeng doang kan? Sekarang kita buktikan siapa yang nebeng, betul nggak? Biarlah apapun omongan di luar, apapun kata-kata yang tidak enak didengar di hati dan telinga saya, ya buat saya alhamdulillah aja, apapun itu. Yang mengejutkan, rencana gugatan harta gonogini Farhad terhadap Nia dan Daniati dilakukan di tengah rencananya untuk menikahi Regina. Tak ayal, rumor pun bermunculan, di antaranya Farhad mungkin kesulitan uang dalam membiayai pernikahannya dengan Regina sehingga ia berencana merebut kembali rumah tersebut. Rumor lain menyebutkan, Farhad dan Regina mengincar rumah tersebut untuk dijadikan rumah masa depan mereka, menikmati kebahagiaan dalam membangun bahtera rumah tangga yang baru. Kabar tentang pernikahan ya, sabar-sabar aja. Pokoknya pestanya nanti nggak besar-besar, sederhana saja. Saya kan sering ngejek orang yang pesta besar ya, ya pesta siaran langsung, masa saya harus takabur dan sombong seperti itu. Insya Allah resepsi. Saya udah digosipin berpuluh-puluh kali menikah dengan Regina, wah luar biasa. Rencananya ya pasti pengennya lebih cepat.
Tahun depan apa? Buat ya kalau pernikahan ya mungkin biar saya dan Mas Farad aja yang tahu deh. Kita nggak ada persiapan apa-apa, yang pasti sekarang kita jalanin aja semuanya. Yang penting lancar, kerjaannya lancar semuanya. Nggak ada yang dispesifikasi harus persiapan detailnya nggak ada. Semuanya udah selesai lah. Selesai. Yang tak kalah mengejutkan lagi adalah munculnya kabar rencana pernikahan Farhad Abbas dan Regina justru terjadi di saat bergulirnya rumor panas yang menyebutkan Regina tengah mengandung buah cinta keduanya. Sehingga muncul kabar bahwa Farhad Abbas ingin segera menikahi Regina hanya untuk meresmikan status mereka sebagai suami istri. Untuk mengklarifikasi kabar tersebut, Farhad tampak enggan meminta Regina tampil ke hadapan awak media. Itu bohong, selama ini kan per 3 bulan kan selalu aja tampil ya. Regina belum hamil dan belum pernah melahirkan. Itu hanya orang yang ingin masuk televisi, panggil wartawan, Regina udah melahirkan supaya diliput saja. Itu adalah orang gila. Orang gak hamil dibilang hamil. Turun ya? Buktikan bahwa kamu gak hamil, Regina. Ya kan? Gak ada hamil. Regina sini. Oh baik-baik aja, nggak ada hamil nih ya. Ya, ayo kita wawancara. Ini yang hamil di sebelah saya nih kayaknya. Nah kalau saya sih alhamdulillah nggak hamil, lagi antar Mas Farhad ke ada urusan ke pengadilan. Jadi klarifikasi juga bahwa katanya saya hamil, udah melahirkan ya. Kalau hamil alhamdulillah itu kan rezeki, tapi ya sampai saat ini ya bisa dilihat sendiri saya nggak hamil. Bagi Jill Gladys, menjadi orang tua tunggal bukanlah hal yang mudah. Ia harus berperan ganda sebagai ibu juga wanita karir. Pertumbuhan jagoannya yang semakin besar membuatnya kerepotan mengurusi buah hatinya ini. Kabar ini akan kami rangkai dengan kabar dari Nikita Mirzani yang mendapat teguran dari Komisi Yudisial terkait kostum yang dikenakannya saat sidang cerai. Tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.